Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Murka, Jokowi beri peringatan ke kepala daerah yang tidak realisasikan anggaran corona. Ditulis oleh Niha Alif. Masyarakat perlu tahu kalau Jokowi tidak serta-merta mengumumkan perpanjangan PPKM hingga 26 Juli mendatang. Ia juga menganggarkan bantuan ekonomi sebesar 52 triliun lebih. Masalahnya, berita bantuan pusat selalu tenggelam, kalah nyaring dengan kritikan atas kebijakannya. Padahal masyarakat sendiri juga lalai dalam menaati prokes atau mematuhi aturan agar tidak mudik dan berkumpul. Lebih jauh, ternyata banyak daerah yang tidak menyalurkan bantuan pemerintah pusat. Tahun ini serapannya malah lebih rendah ketimbang tahun lalu, yakni hanya 20%. Entah apa yang ada di pikiran para kepala daerah ini. Apa mereka benar-benar tidak tahu cara merealisasikan, sengaja tak merealisasikan, atau ada niat yang lain? Yang jelas ada pengamat yang mengatakan kalau sistem demokrasi di Indonesia salah satu penyebab ketidaksinkronan antara pusat dan daerah. Para kepala daerah yang juga merasa dipilih rakyat merasa begitu jumawa hingga berani berseberangan dengan pusat. Mungkin inilah yang terjadi hingga Tito Karnavian selaku Mendagri juga berkirim surat menegur belasan provinsi. Jokowi pun tidak kalah geram dengan ulah para bawahannya di daerah. Seperti diberitakan detik.com, puluhan triliun rupiah dialokasikan negara untuk program bantuan sosial atau bansos, membantu rakyat yang terdampak pandemi COVID-19. Presiden Joko Widodo mengungkapkan ternyata baru sedikit dana bansos yang dicairkan. Pencairan bansos harus dipercepat. Percepat bantuan sosial dan percepat belanja daerah, kata Jokowi dalam pengarahan untuk para kepala daerah se-Indonesia, disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu 19 Juli 2021. Ada anggaran UMKM yang pertama-tama disoroti Jokowi. Dalam konteks ini, Jokowi menerima data ada 13,3 triliun rupiah anggaran UMKM untuk 514 kabupaten atau kota dan provinsi, namun yang dipakai baru 2,3 triliun rupiah. Padahal kita sekarang ini butuh sekali, rakyat butuh sekali, rakyat menunggu, sehingga saya minta ini agar segera dikeluarkan, kata Jokowi memberi perintah kepada para kepala daerah. Selanjutnya ada anggaran pelindungan sosial atau Perlindos sebesar 12,1 triliun rupiah. Kendati duit yang anggarannya begitu besar, namun yang dicairkan untuk Perlindos baru 2,3 triliun rupiah. Baru ada 20% semuanya, padahal rakyat menunggu ini, kata Jokowi. Selanjutnya soal dana BLT 28 triliun rupiah yang dicairkan baru sedikit. Ada pula dana desa, total ada 72 triliun rupiah dana desa. Dari jumlah total itu ada 28 triliun rupiah yang dipakai untuk bantuan langsung tunai atau BLT. Ternyata yang dicairkan ke rakyat baru sedikit. Tapi yang terrealisasi yang dipakai baru 5,6 triliun rupiah, juga kurang dari 25%, kata Jokowi. Ini yang saya minta semuanya dipercepat, kata Jokowi. Kini kita tahu betapa beratnya perjuangan seorang Pak D yang nyatanya tidak didukung oleh bawahannya sendiri. Semua orang menyalahkan Jokowi, terutama oposisi. Tagar-tagar menyuruh Jokowi mundur dan menyerah bertebaran. Pertanyaannya, apakah kalau sampai terjadi kekosongan kepala negara akan menjadikan kondisi lebih baik? Apakah keinginan makar ini menyebabkan negara atau justru membawa Indonesia ke jurang kehancuran? Kemarin-kemarin kita boleh mengkritik keras soal PPKM ke Jokowi, tapi hari ini dengan fakta yang terlihat, harusnya para kepala daerah juga harus disalahkan kalau perlu ditiadakan. Dan benar saja, pada rapat para kementerian, akhirnya ada berita pengambil alihan distribusi bantuan dari pusat langsung. Artinya, para kepala daerah pilihan rakyat benar-benar tidak berguna hingga membuat pusat kerja keras sendiri. Kalau sudah begitu, silahkan tuntut mundur kepala daerah kalian masing-masing. Jangan lagi menyalahkan pusat, kalau nyatanya yang di daerah malah memperlambat penanganan. Belum lagi adanya perbedaan politik karena kepala daerah diusung oposisi. Seperti contohnya kepala daerah di Jawa Timur dan Jawa Barat yang waktu itu dengan lancang menyurati pusat untuk membatalkan undang-undang Omnibus Law. Kita tahu kalau Jawa Timur memang diusung oposisi yang mungkin ada agenda lain agar kebijakannya bertentangan dengan pusat. Sedang di Jawa Barat, pasti yang mengusung pro pemerintah. Nyatanya kepala daerah bisa bertentangan dengan pusat, mungkin karena daerahnya sarang kadrun. Jakarta lebih parah lagi. Dari awal menjabat hingga saat ini mungkin akan selalu bertentangan dengan pusat. Inilah yang harus disadari masyarakat bahwa tidak mudah jadi seorang Jokowi. Tapi kita harus optimis, di tangannya Indonesia bisa melewati pandemi.
Caranya dengan terus mendukung, baik secara lisan maupun tulisan. Mari gaungkan kembali tagar Jokowi atasi pandemi dan tenggelamkan tagar yang mengarah pada makar. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siward TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.